Dia naik ke surga untuk menyiapkan bagi kita rumah. Sebab yang Tuhan mau adalah supaya kita bisa bersama-sama dengan Dia di surga. Puji Tuhan. Dan kita memberi keselamatan kepada Tuhan. Tuhan Yesus selamatkan bagi kita semua. Dan Dia telah bangkit. Dia mengalahkan dosa, Dia mengalahkan maut, dan Dia juga menyatakan kealahannya. Dia naik ke surga. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kasihlah Dia.
dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang malaikat yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Terpujilah Tuhan. Glory, 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 haleluya bagi Allah kami. Tuhan yang dahsyat, Allah yang maha kasih, maha kuasa. Terima kasih Tuhan, Engkau turun ke dunia, Engkau menjadi manusia, bahkan disalibkan, bahkan naik di atas kayu salib, menyerahkan nyawamu, menyerahkan tubuhmu yang tiada bercacat dan tiada bernoda, menyerahkan darahmu yang suci, mulia dan kudus untuk mengampuni, untuk membayar hutang-hutang dosa kami yang tidak mungkin bisa kami bayar Tuhan dengan kekuatan kami sendiri. Bahkan sampai kami membakar tubuh kami sendiri, kami tidak dapat membayar hutang dosa kami. Tetapi Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang telah menjadi Tuhan Yesus Kristus, turun ke bumi, menanggung hutang dosa kami, membayar hutang dosa kami dengan lunas, sampai lunas ya Tuhan. Engkau rela naik ke atas kayu salib di Golgota, di kayu kasar Kalvari, menyerahkan nyawamu, menyerahkan dirimu ya Tuhan untuk pengampunan dosa kami. Turun ke dalam maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Engkau bangkit mengalahkan mati. Tuhan bangkit mengalahkan kematian. Tuhan melayani umatnya. Terima kasih Tuhan. Kemudian Engkau naik ke surga, Engkau terang
untuk memberikan dan mencurahkan Roh Kudus bagi kami yang sudah kami terima ya Tuhan. Roh Kudus Allah, Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus yang sudah kami terima. Roh Kudus yang menguatkan kami, Roh Kudus, Roh kebenaran yang membimbing kami untuk melalui dan melewati jalan-jalan hidup ini. Roh Kudus membawa kami, mengajar kami, membimbing kami dari satu kebenaran ilahi menuju kebenaran ilahi berikutnya, sampai kami mengalami kesempurnaan Kristus ya Bapa. Terima kasih, dan Tuhan akan bawa kami naik ke surga. Terima kasih, dan Tuhan mempersiapkan rumah bagi kami supaya kelak di mana Tuhan ada, kami pun berada di sini. Kami rayakan, kami bersorak-sorai, kami mensyukuri hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus hari ini. Terpujilah Tuhan. Sebab Dia Allah yang penuh dengan kemuliaan dan juga kuasa. Haleluya.
Haleluya. Dia Allah yang penuh dengan kuasa. Betapa hebat, betapa ajaibnya Tuhan. Puji Tuhan. Tidak ada yang tahan, tidak ada yang sanggup untuk menghadapi dia. Biarlah Tuhan kepada Raja kita. Haleluya. Mari kita pulang pada pagi hari ini untuk menerima kekuatan dari Allah. Haleluya. Mari kita bangkit. Karena Yesus kita sudah bangkit. Haleluya. Mari kita kuat. Karena Yesus kita lebih kuat. Dan Yesus kita ada dalam hidup. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia naik ke surga, bukan untuk meninggalkan kita. Dia naik ke surga justru supaya kita menerima kuasa yang lebih lagi daripada Tuhan. Justru supaya Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Di hati kita masing-masing, di hidup kita. Haleluya. Biarlah Roh Tuhan bekerja pada hidupku. Biarlah Roh Tuhan bekerja pada hidupku. Pujian Tuhan berkata, Dia berjaya atas setiap perbuatannya. Dia berjaya atas setiap perbuatannya. Biarlah Tuhan itu yang melampaui segala akal pikiran kita. Puji Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, hikmat Tuhan itu yang melampaui akal kita dari kiamat masa kita. Tuhan Yesus tidak bisa kita ukur dengan logika kita. Tuhan Yesus tidak terbatas. Dan Allah kita ada di hati kita. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita percaya Tuhan. Mari kita hidupi firman Tuhan selalu. Haleluya, sebab firman-Nya ya dan amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, mari nyatakan kebaikan Tuhan. Mari nyatakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, saudara. Biarlah kemuliaan Tuhan ada pada diriku. Biarlah kemuliaan Tuhan ada pada dirimu. Nyatakan kemuliaan Tuhan. Nyatakan kemuliaan Tuhan. Dari firman Tuhan mau akan ada Tuhan adalah sebab kemuliaan Tuhan.
Tidak ada sebuah kenyataan yang terhebat dan terdahsyat yang pernah ada di atas muka bumi ini selain satu kisah yang ajaib dan termaha hebat. Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, disaksikan oleh ratusan pasang mata, disaksikan oleh ratusan orang dengan sebuah kesaksian dan suara dari surga bahwa Yesus Kristus Tuhan yang naik ke surga, yang disaksikan oleh ratusan orang-orang Galilea di Yerusalem, akan datang pula dengan cara yang sama. Kami bangga ya Tuhan, kami sangat bangga ya Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, kami boleh dihisapkan, kami boleh ditebus oleh Tuhan dengan tubuh dan darah untuk menjadi putra-putri Tuhan yang mengalami kuasa kenaikan Tuhan. Tuhan mempersiapkan kami dengan Roh Kudus-Mu yang sudah Tuhan berikan bagi masing-masing kami, supaya Tuhan Roh Kudus membimbing kami kepada kebenaran ilahi sampai kami dibenarkan dan disempurnakan oleh Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk tim musik, imam musik. Terima kasih untuk imam pemuji yang sudah mengiringi kita saudara, menyemangati kita untuk berada dalam puji-pujian sorak-sorai di dalam ibadah spesial hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita pagi hari ini di ibadah spesial hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan kepada kita firman-Nya dari Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-20. Injil Markus pasal yang ke-16 ayat 9 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan di ayat yang ke-9, saudara-saudara akan membaca di ayat yang ke-10. Demikian kita bergantian membacanya, dan kita akan bertemu bersama-sama di ayat yang ke-20. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. 10. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. 12. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. 14.
ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. 16. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. 18. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. 20, sama-sama 2, 3 ya. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Haleluya. Saudara, firman Tuhan dalam Injil Markus pasal 16 ini tergabung dalam 2 fakta kisah nyata, saudara. Yang pertama adalah kebangkitan Tuhan dari antara orang mati, dan yang kedua adalah kisah fakta kenyataan real, saudara, yang disaksikan oleh murid-murid itu, disaksikan oleh ratusan orang. Yesus terangkat ke surga. Saudara, ada 4 hal yang berbeda, ya. Ada 4 hal yang berbeda yang menjadi tujuan kepada siapa Tuhan menunjukkan dirinya. Ada 4 pribadi, ada 4 jenis pribadi yang kepada mereka, yang kepadanya Tuhan menunjukkan kuasa kebangkitan dan kenaikan Tuhan. Sekali lagi saudaraku, ada kepada 4 pribadi. Ada keempat pribadi yang Tuhan tunjukkan akan kebangkitan Tuhan Yesus dan kenaikan Tuhan Yesus. Yang pertama, pribadi yang seperti apa? Ya, ada 4 pribadi yang berbeda-beda, tetapi pada awalnya dan kecenderungannya ada kesamaan yang sama. Kita lihat dulu saudara, kesamaan yang sama nanti saudara. Tapi yang pertama ini, di sesi pertama kita akan belajar dari firman Tuhan dulu kepada pribadi yang seperti apa. Kepada pribadi yang seperti apa Tuhan menampakkan, menunjukkan kuasa kebangkitan dan kenaikan. Yang pertama saudaraku yang dikasih Tuhan, kepada pribadi yang bersiap. Catat baik-baik. Kepada siapa Tuhan menunjukkan kuasa kebangkitan dan kenaikannya? Yang pertama saudaraku yang dikasih Tuhan, kepada pribadi yang siap. Apakah pribadi yang siap itu pria atau wanita? Tidak menjadi masalah. Sebab di hadapan Tuhan sama. Apakah Tuhan menunjukkan pribadi, menunjukkan kuasa kebangkitan dan kenaikannya kepada pribadi yang kaya raya, kepada pribadi yang berada, kepada pribadi yang punya pekerjaan baik, yang terhormat? Apakah itu saudaraku? Bukan itu jawabannya. Tapi satu saudara, siapapun dia, haleluya, puji Tuhan, Tuhan rindu dan Tuhan mau menunjukkan kuasa kebangkitan dan kenaikannya. Bukan karena pribadi itu kaya raya, terhormat, punya nama baik, hebat. Saudara,
kepada pribadi yang siap. Dan indah sekali, ibu-ibu dan kaum wanita boleh bangga, saudara. Pribadi yang pertama yang Tuhan menunjukkan kebangkitan, yang kuasa kebangkitan serta kenaikannya kepada wanita, kepada seorang perempuan yang kaya. Dia terhormat tidak, bahkan dia pernah dirasuk 7 setan, saudara. Ya, ini dia. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, dia mula-mula menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Catat baik-baik, ada kata di situ, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, dan ia mula-mula, ya, garis bawahi itu, saudara, kepada Maria Magdalena, daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Kebangkitan dan kenaikan Tuhan peristiwa ini, saudara, ditunjukkan kepada pribadi yang siapkan diri, yang tidak bermalas-malasan, pribadi yang ingin meraih sebuah kuasa yang maha dahsyat, pribadi yang rindu untuk menampung dan menerima seperti pujian kita tadi. Curahkan kuasa Tuhan kepada bangsa-bangsa, berikan kuasa Tuhan. Inilah waktunya, inilah masanya, inilah saatnya. Tunjukkan kuasa Tuhan, curahkan kuasa Tuhan kepada bangsa-bangsa, kepada seluruh suku bangsa. Demikian, saudara. Kalau kita menjadi pribadi yang siap untuk ini, yang selalu bersiap dan menanti untuk ini, saudara, pribadi yang rindu akan kuasa Tuhan. Saudara, artinya apa, saudara? Artinya bahwa kita merindukan sebuah kuasa supranatural, kuasa yang lain, saudara, yang tidak terbatas untuk kita yang terbatas ini. Ya, kuasa maha dahsyat pemandangan, kuasa maha dahsyat kehadiran pengurapan kuasa maha dahsyat dari pribadi yang bukan kita. Kenapa? Karena kita ini rapuh, kita ini terbatas. Dan setiap ayat, kalau saudara renungkan tadi, kepada setiap pribadi ada kesamaan yang sama, saudara. Ada satu kesamaan, yaitu apa? Kepadanya pun mereka tidak percaya. 4 bagian atau 3 bagian itu, saudara, selalu diakhiri. Saudara baca tadi, saudara ikuti tadi, saudara lihat Alkitab, firman Tuhan menulis, tetapi mereka tidak percaya. Diulangi lagi di ayat yang berikutnya, tetapi mereka itu pun tidak percaya. Dikatakan lagi, tetapi mereka pun tidak percaya. Kalau demikian, ada sebuah kesamaan basic yang sama sesungguhnya. Kemanusiaan ini suka tidak percaya, suka pakai nalar sendiri, pengetahuan sendiri, dan selalu tidak percaya akan kuasa supranatural Allah. Tapi kuasa kenaikan Tuhan, kuasa kenaikan Tuhan itu dinyatakan bagi pribadi yang berkata, aku siap ya Tuhan. Tiap pagi, tiap hari, pagi-pagi benar, pada permulaan minggu itu, hari pertama minggu itu, kepada siapa? Pribadi yang siap sedia. Siapa dia?
hanya seorang Maria Magdalena. Dia punya alarm untuk membangunkan dirinya, untuk dia siap? Tidak. Dia punya tempat yang baik, saudara, untuk dia tinggal dan tidur nyaman? Tidak. Dia seorang perempuan, saudara. Dia pun pernah dirasuk oleh setan. Dia tak masuk hitungan. Dari pandangan-pandangan orang dia tak masuk hitungan. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika perempuan itu menyampaikan kabar itu, kabar besar itu, orang-orang tidak percaya bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya. Mereka tidak percaya. Ketidakpercayaan akan saudara, ketidakpercayaan akan sesama, ketidakpercayaan akan orang lain, hari-hari ini begitu kental. Apakah kita menyadari hal itu? Tidak masalah itu keluarga, bahkan tidak masalah itu orang tua kita sekalipun atau anak kita sekalipun. Tapi kasih yang memudar hari-hari ini membuat orang tidak bisa percaya kepada orang lain. Ini bukan pribadi surga. Ini bukan pribadi surgawi. Kecurigaan dan ketidakpercayaan sedang melanda dunia begitu hebat. Ya. Apa yang dikatakan saudara kita, teman kita, bahkan orang satu rumah dengan kita pun kadang-kadang kita sudah tidak percaya. Ini virus. Ini virus akhir zaman. Ketidakpercayaan. Tuhan Yesus berkata apa, saudara yang dikasihi Tuhan? Kalau engkau tidak bisa diyakinkan, kalau engkau tidak bisa mengasihi, kalau engkau tidak bisa percaya, dan engkau tidak bisa mengasihi sesama manusia yang kau lihat, bagaimana kau bisa mengasihi Allah dan Tuhanmu yang tidak bisa engkau lihat? Sedih ya. Dunia sedang dilanda ketidakpercayaan. Dunia sedang dilanda satu virus yang namanya virus curiga. Curiga satu sama lain. Curiga. Ini hanya menghambat rohani kita. Yesus berkata, bagaimana kamu bisa mengasihi Allah? Ketidakpercayaan, kecurigaan kita, hubungannya apa Pak Pendeta? Hubungannya ada. Kecurigaan, ketidakpercayaan kita membuat kita tidak bisa mengasihi. Kita nggak bisa lagi sumringah untuk berhadapan face to face, empat mata satu sama lain. Tapi kita selalu merasa ada sesuatu yang salah pada orang ini. Ada sesuatu yang miring pada orang ini, membuat kita tidak bisa mengasihi. Firman Tuhan berkata, Yesus menampakkan diri pertama sekali kepada seorang wanita sederhana. Saudara tahu? Dan ketika Yesus menampakkan diri, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu yang mula-mula menampakkan diri kepada Maria Magdalena, daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Ayat 10 perhatikan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka. Saudara,
ada yang aneh di situ. Seorang Maria Magdalena tidak curiga. Tuhan, benarkah itu Engkau? Dia tidak seperti Thomas yang berpendidikan. Dia tidak seperti Thomas yang pintar. Dia tidak seperti Petrus yang berkata, Tuhan, kalau itu Engkau, suruh aku jalan di atas air. Thomas berkata, kalau itu Engkau, aku mencucukkan dulu jariku. Kalau tidak, nay, I don't believe. Aku tak percaya. Perempuan ini, coba lihat saudara. Begitu Yesus menampakkan diri kepadanya, apa yang dia lakukan? Maria Magdalena langsung berlari dan bersaksi bahwa dia melihat Yesus. Dia langsung menjadi seorang evangelis wanita. Maria Magdalena langsung menjadi seorang pemberita Injil. Wanita sederhana. Thomas bilang apa? Tuhan, kalau aku tidak cucukkan jari, aku gak percaya. Di tanganmu yang bekas paku itu loh Tuhan. Mari aku cucukkan dulu, baru aku percaya. Wanita itu yang siap. Amin. Ini pribadi yang siap. Mudah percaya, gampang, teachable and touchable. Mudah diajar, mudah disentuh. Hatinya masih murni, tulus. Cari orang seperti ini tahun 2020 ini gimana saudara? Saya pendeta mau salam, bentar dulu Pak. Salam corona saja. Jangan-jangan Bapak bawa virus. Ya tak? Gak percaya. Gak percaya. Sebelah-sebelahan bicara pakai masker. Jangan-jangan dia ada virus. Hari-hari ini sedang minta walaupun saya bagi masker gratis. Tapi kita melihat kesiapan itu, kesiapan wanita sederhana itu. Wow, itu mewarnai akan sumber hatinya yang siap dan terbuka kepada Tuhan. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Apakah karena aku sudah kaya? Apakah karena aku sudah punya? Apakah karena aku sudah berada? Apakah aku karena aku sudah pangkat? Tidak. Alasannya cuma satu. Karena ini Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Itu aja alasannya. Hanya itu alasannya saudara. Yang kedua, kepada siapa Tuhan menunjukkan dirinya? Ayat 12. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ini berbicara tentang dua murid yang akan pulang kampung, mudik ke Emmaus. Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Tapi apakah kita mau percaya? Apakah kita mau tetap percaya bahwa Dia Yesus yang kita layani, Dia Tuhan yang kita layani? Sikap kita tetap seperti melayani Tuhan. Tuhan berkata begini, kalau engkau makan dan minum, kalau engkau berjalan, duduk atau berdiri, atau melakukan saja,
atau melakukan apa saja. Lakukanlah bukan seperti kepada manusia. Lakukanlah bukan seperti kepada manusia, tapi seperti kepada Tuhan. Lakukanlah seperti kepada Tuhan. Kadangkala Tuhan menampakkan dirinya kepada kita dalam rupa orang-orang yang menjengkelkan hati kita. Yesus kedua kalinya menampakkan diri dalam apa, Bu? Rupa yang lain. Kadang-kadang Tuhan menampakkan dirinya untuk menguji kita apakah kita setia melayani Dia. Dalam rupa keluarga kita, saudara kita yang menjengkelkan kita, yang bikin hati kita sakit, yang bikin terus air mata ini mengalir, saudara. Halo? Dia menunjukkan dirinya dalam rupa yang lain, bukan sebagai Tuhan. Kadang dia menampakkan dirinya sebagai seorang pengemis. Tuhan Yesus bilang apa? Biarlah orang melihat perbuatanmu yang baik. Biarlah orang melihat perbuatanmu yang baik, bukan yang membalas, saudara. Yang membalas itu siapa? Yang membalas itu cuma petinju di atas ring, saudara. Dipukul, dia memukul. Ya. Siapa lagi yang membalas, saudaraku? Ya, yang main judo, yang main karate, ya, yang bertarung, saudara. Kita bukan pemain karate, kita bukan pemain judo, Muay Thai, bukan, saudara. Tapi kita putra putri ilahi, kita putra putri Tuhan, kita anak-anak ketebusan Tuhan. Yesus menampakkan diri kedua kalinya kepada mereka di dalam rupa yang lain. Yesus berkata, layanilah satu dengan yang lain dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama. Baru kita bisa kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh, segenap, sekuat akal budimu. Hidup ini real, kekristenan ini real, saudaraku. Kekristenan ini nyata, saudaraku. Real, kekristenan ini real, saudaraku. Kekristenan adalah sebuah kehidupan yang real dan nyata. Saudara mengasihi saudaramu, saudara mengasihi keluargamu, saudara mengasihi mertuamu, saudara mengasihi iparmu, saudara mengasihi tetanggamu, betul? Kalau tidak, bagaimana engkau mengasihi Tuhan? Masih nggak suka sama mertua? Masih nggak suka sama ipar? Bagaimana engkau jadi Kristen? Kekristenan ini hidupnya bukan cerita, bukan maya, bukan angan-angan. Kekristenan hidup nyata. Tuhan bilang Allah bekerja sama, Allah turut bekerja. Kalau kaidahnya Tuhan kasih, kalau sifatnya Tuhan kasih, Roma 8:28 menulis Allah itu bekerja sama
untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Roma 8:28. Kalau kaidah Tuhan kasih, kalau kaidah Tuhan mengasihi, tapi kita nggak seperti itu, bisakah Tuhan kerjasama dengan kita? Tanya. Ini Pak Pendeta tanya. Kalau hidup kita tak punya kasih, padahal Dia garis love, Allah itu adalah kasih. Dia kadang-kadang menunjukkan rupanya, menampakkan dirinya dalam rupa yang lain. Tapi apakah kita bisa tahan emosi dan berkata, jangan-jangan Dia Yesus ya? Dia jengkelin kita toh? Tapi jangan-jangan Dia Yesus. Dia ambil rupa seperti sifat ini untuk mengolah apa? Iman kita, untuk mengolah hati kita. Apakah hati kita tetap Yesus dan setia, tetap kasih dan tidak membenci dan tidak membalas? Kalau ketemu, Tuhan ketemukan, Roh Kudus ketemukan, ada yang jengkelkan, lalu kita membalas, siapa kita? Saudara tahu, Yesus di Taman Getsemani, tidak ada yang lihat. Malam itu, waktu Dia mau menyerahkan nyawanya, betul? Apa yang Yesus lakukan? Sendirian Dia tangisi dunia dengan cawan dosa sampai penuhnya seperti darah. Dan Dia bilang, Bapa, tetap bukan kehendakku, kehendakmu jadilah. Tapi apa yang kita lakukan kadang sudah enggak dilihat Pak Pendeta itu, enggak dilihat kok teman-teman gereja, enggak dilihat siapa. Yang kedua, Tuhan menunjukkan dirinya dalam rupa yang lain. Tapi apakah kita tetap bisa punya hati Kristen, punya jiwa Kristen, mata Kristen? Ada satu pujian lama kita, biarlah mataku seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Biarlah kakiku seperti kakimu, melangkah dengan kasih. Biarlah tanganku seperti tanganmu, memberkati. Biarlah ucapan kita seperti ucapan Yesus. Apa yang Yesus bilang? Sampai di atas kayu salib, ditujah, ditikam, dikasih mahkota duri, diludahi, diejek. Apa yang Tuhan bilang? Halo, jemaat Tuhan, Bapa, forgive them. Ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jangan balas. Yang ketiga, Tuhan menunjukkan rupanya, dirinya dalam rupa yang lain. Yang ketiga, ayat 14, akhirnya Ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Kepada siapa yang ketiga? Tuhan menampakkan dirinya. Tuhan suka menampakkan dirinya. Kepada siapa? Yang mau makan bersama dengan Tuhan. Apa artinya makan, Pak? Bersekutu dengan Tuhan. Apa artinya makan, Bu? Apa artinya makan dengan Tuhan? Bersekutu dengan Tuhan. Mazmur pasal 1 menulis, orang yang berhasil dalam hidupnya, orang yang diberkati seperti pohon yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Raja Daud menulis, biarlah aku
aku makan firman, biarlah aku mengenyam firman. Yang ketiga, kepada pribadi yang seperti apa Tuhan menampakkan dirinya? Yang bersekutu dengan, yang memuji Tuhan, mengangkatkan pujian kepada Allah, angkat tangan memuji Tuhan. Di rumah, di kamar saudara, haleluya, pipi ini sumringah. Begitu bangun pagi tidur saudara, saudara angkat tangan, terima kasih Yesus. Hold me in your hand, peluk aku dalam tanganmu Tuhan. Sebab ku tak berani hari ini jalan sendiri. Itu yang bersekutu dengan Tuhan, itu yang makan dengan Tuhan. Sebab ku tak dapat jalan sendiri, peganglah tanganku. Yang ketiga, Tuhan menampakkan dirinya kepada pribadi yang rindu bersekutu dengan Tuhan. Berdoa sampai di tempat kerja, sampai di tempat kerja nunggu teman, saudara, nunggu teman kerja, nunggu bos, nunggu mitra, nunggu rekanan. Baca Alkitabnya, saudara. Bawa Alkitab, bawa Alkitabnya di motor, di mobil, di HP-nya. Jangan terus buka apa IG hari ini, Instagram. Jangan coba itu, saudara. Baca firman Tuhan, bersekutu, terima kasih. Duh, sejuk sekali udara ini. Baru hujan, enak sekali udara ini, bersih dan sejuk. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Baru terima amplop, baru terima intensif, baru terima THR. Jangan terus bilang, bos terima kasih ya. Terima kasih bos, engkau baik sekali. Jangan cuma bilang begitu. Tuhan, ini daripadamu. Amin. Tuhan, terima kasih. Ini karena Tuhan. Kalau kita sakit, mana bisa kita kerja? Kalau Tuhan izinkan sakit, apa bisa kita terima amplop? Nggak bisa. Apa bisa kita kerjakan? Nggak bisa. Yang bikin sehat dan bikin sakit siapa? Yang bikin sehat siapa? Tuhan. Udara ini, oh terima kasih. Ya, masih bisa bernapas tanpa selang, saudara. Kalau pakai tabung berapa sehari? Bayar. Oh terima kasih Tuhan. Walaupun harus pakai masker ya. Terima kasih. Saya kalau nyetir, saudara, saya ingat ini virus itu akan mati dalam 27 derajat, 25 sampai 30 derajat. Ini panas begini. Sudah ada virusnya, sudah mati. Ngapain pakai? Saya buka, saudara. Ya, percaya Tuhan, Mazmur 91. Ya, biarlah di kiri kananmu rebah, kau hanya melihatnya saja. Itu perbedaan bagi anak-anak yang bersekutu dengan Tuhan. Sesi yang ketiga, kepada siapa Tuhan menunjukkan dirinya? Kepada yang rindu bersekutu dengan Tuhan, makan dengan Tuhan. Yang terakhir, saudara senang dengar yang terakhir? Ya, biasanya senang dengar yang terakhir, saudara. Ya, iya. Setelah yang ketiga, ayat yang ke-14, ya, pribadi yang terakhir, kepada siapa Tuhan menunjukkan dirinya? Kepada pribadi dengan kuasa yang Tuhan beri. Ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh.
Pribadi yang keempat, kepada siapa Tuhan menampakkan dirinya. Setelah itu di ayat yang ke-20 firman Tuhan menulis, mereka pun pergi. Ayat 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Pribadi yang keempat, kepada siapa Tuhan menunjukkan dirinya sebelum dia terangkat ke sorga. Sebelum Tuhan terangkat ke sorga, sebelum Tuhan naik ke sorga, kepada pribadi yang memegang, yang menerima kuasa Tuhan. Ada perubahan dalam hidup kita. Itu tandanya. Kalau yang dulu takut, sekarang nggak takut lagi. Kalau yang dulu medit dan pelit, sekarang nggak lagi jadi pemurah. Kalau dulu pemarah, sekarang jadi peramah. Bukan peramal ya, tapi peramah. Cukuplah peramah, saudara ya. Tidak usah peramal ya. Ada perubahan. Ya. Kalau dulu sukanya nggak bisa tahan diri, nggak bisa tahan emosi, sekarang bisa kuasai diri. Sekarang bisa tahan emosi. Kalau dulu jarang bilang haleluya, sekarang suka bilang haleluya. Kalau dulu tak berani salam, sekarang berani salam. Ya. Kalau dulu tak berani ketemu, sekarang berani ketemu. Kenapa, saudaraku? Kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidupku. Kuasa Allah dinyatakan dalam hidup saudara. Aku hidup, kata Rasul Paulus. Halo? Halo? Kata Rasul Paulus begini, aku hidup. Bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah yang hidup. Kalau begitu, untuk apa engkau takut? Kalau begitu, untuk apa engkau khawatir? Kalau begitu, untuk apa engkau bimbang? Kalau begitu, untuk apa engkau kecewa? Pandang, kasihi satu sama lain dengan kasih Tuhan, dengan kasih Kristus. Firman Tuhan berkata yang terakhir, saudara yang dikasihi, ya, Tuhan menampakkan dirinya kepada yang siap menerima kuasa, yang siap mengalami kuasa. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Bapak untuk kebenaran firman yang kau berikan kepada kami. Jadi barang kami untuk berbuat, untuk bertindak seturut dengan kebenaran Tuhan. Roh Kudus Allah yang membenarkan. Terima kasih dalam nama Yesus. Dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan, berikan diri pribadi yang siap menerima kuasa Tuhan dalam diri kita, dan kita mengucap syukur kepadanya untuk berkat yang Tuhan berikan. Tolong memberkati pelajaran Tuhan untuk hari ini di gereja Tuhan. Kita memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami menerima, dan biarlah itu berkembang dalam hati kami, berakar dan tumbuh, dan juga berbuah lebat. Biarlah kami boleh firman-Mu apa saja, dan boleh firman itu boleh menikmati oleh banyak orang. Dan saat itu Tuhan kami memberikan persembahan kami, di mana Allah yang disumbangkan oleh persembahan kami, dan Allah yang melakukan pekerjaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, dalam nama menjalankan syukur haleluya. Amin. Ibu prasojo boleh mulai menjalankan persembahan. Kita nyanyikan pujian Betapa Hebat Betapa Kuat Dahsyat Allah. Tuhan, kami berikan yang terbaik, sebab Allah juga memberikan yang terbaik bagi kita. Haleluya.
spesial perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saya bangga dengan saudara, bahwa saudara sudah ambil keputusan untuk berani datang beribadah di gereja sekarang. Ya, jangan takut saudara. Hati kita tetap gembira. Hati yang gembira adalah obat yang baik. Ya. Kemarin teman saya share di grup, teman pendeta share di grup, ya, masih ada 18.000 virus di Indonesia, tapi belum diketemukan vaksinnya. Saya langsung masuk di grup dan saya bilang, Tuhan Yesus Kristus, darah Tuhan yang mulia itu, yang agung itu, yang tidak berubah itu, sudah menjadi vaksin dan obat bagi kita. Ya. Jangan khawatir, jangan takut, saudara. Ya, aku saudara gembira, aku saudara bersuka cita di dalam Tuhan. Tuhan akan melindungi hidup kita. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Dan sebentar nanti saudara boleh bawa ada berkat Tuhan, ya, sembako ala kadarnya, saudara, ya. Ya, kita berbagi untuk hormat kemuliaan Tuhan. Baik, dan hari Minggu datang lagi kita beribadah. Saudara, hari Minggu kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan dan kita mau terima berkat Tuhan. Puji Tuhan, ada jemaat-jemaat Tuhan yang rindu berbagi, ya, bawa makanan, kita doakan juga, saudara. Kisah Rasul pasal 2 menulis, saudara, jemaat pula-pula memang cirinya itu, saudara, ya. Tiap hari mereka datang dan berkumpul, memecah-pecah roti dan membagi-bagi roti dan makan bersama, ya. Setelah ibadah, itu ciri-ciri jemaat pula-pula, gereja mula-mula, ya. Jadi puji Tuhan untuk jemaat Tuhan yang punya hati untuk saya bawa berkat, saya bawa makanan, ya, untuk bagi-bagi makan bersama dengan jemaat Tuhan Yesus memberkati saudara. Naikkan syukur buat hari yang kau beri. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu dan hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni kambing dombamu. Diberkatilah pakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu
lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan akan disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yang di langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya, kami memuji kebesaran kematian Tuhan. Dengan segala anugerah kasih dan limpahnya. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Kuduskan berkati untuk menjadi berkat kesehatan, sukacita, kekuatan bagi kami semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Keluarga kami
kami sendiri diberkati oleh Allah. Terima kasih Tuhan, berkat makan dan minum yang ada juga Tuhan, kuduskan dengan kuasa firman-Mu, kami terima dengan syukur. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan pagi hari ini. Kami persembahkan pelayanan yang ada, yang sudah Tuhan kerjakan melalui hidup kami, kembali untuk hormat kemuliaan Allah, kembali untuk hormat kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sudah terima berkat Allah. Haleluya, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Saudaraku, Tuhan memberkati kita. Dia naik untuk saya, Dia naik untuk kami, Dia naik untuk kami, Dia naik untuk kami semua.